Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nih, Bang Sofian nanya di grup, Bang, saya punya ampas tahu, pasokan lumayan banyak dari pabrik tahu. Boleh nggak dikasih makan lele, mumpung dapat pakan gratis katanya. Gini pemirsa, nih kalau konten ampas tahu tuh saya udah bikin konten di channel tuh ya, udah lumayan banyak ngejawab, tapi kayaknya pertanyaannya terus berulang. Mungkin ya dia juga nggak nyimak semua video-video kita yang ada di YouTube kan, atau mungkin lebih enak nanya di grup aja gitu biar dijawab. Padahal kalau kita jawab di grup tuh nggak bakal detail, nggak bakal jelas. Nah nih kita aneh jawab rada detail nih. Ada 6 alasan kenapa ampas tahu itu nggak boleh buat lele. Ya, 6 alasan. Nomor 1. Yang pertama nih, lele itu karnivora. Karnivora tuh pemakan daging, walaupun dibilang lele mah omnivora, tumbuhan juga apa aja dimakan, dedaunan apa semua dimakan. Iya emang bener, tapi itu tidak berefek ke pertumbuhan dia. Maksudnya lele dikasih makan ampas tahu, lele dikasih makan karbohidrat, itu nggak terlalu berefek. Pertumbuhannya untuk nyambung hidup mungkin hidup aja. Lele dikasih makan nasi, ampas tahu, ya herbivora gitu yang biasa herbivora makan. Lele mah hidup aja, tapi nggak berefek. Apalagi kalau kita ternak, durasi waktu panennya akan terlambat dengan dikasih makan yang bukan karnivora. Catat, kalau nggak dikasih makan makanan karnivora, pertumbuhannya akan terhambat. Tuh alasan yang pertama. Karena lele karnivora, makanya nggak boleh dikasih makan ampas tahu. Yang ada pertumbuhannya nggak bakal jalan. Nomor 2. Yang kedua gini, lele itu membutuhkan asupan protein tinggi setiap harinya. Proteinnya itu dari apa yang dia makan itu. Kalau pelet-pelet ya, itu tertingginya itu boleh sampai di 40%. Lele masih boleh, tapi lewat dari 40% juga kelebihan, juga over, juga nggak bagus juga. Minimal itu dia masih di 28, masih bagus lele. Jadi 28 sampai 40, 28 sampai 35 lah standarnya. Ngepus ke 40 tuh susah cari pakan yang 40. Ayam-ayam tiren atau apa tuh ya mungkin bisa mencapai di 40-an. Tapi intinya di sini ampas tahu itu tahunya aja. Maksudnya yang bukan ampasnya aja, yang cocok untuk makan ayam aja, ayam masih di 16%-an lah protein. Apalagi kalau ampas berapa sih proteinnya? Berarti itu kan apa yang dibutuhkan lele, si ampas tahu ini tidak bisa memberikan. Catat ya, apa yang dibutuhkan lele, si ampas tahu ini nggak bisa memberikan, karena memang nilai kandungan proteinnya nggak mencukupi. Itu alasan keduanya. Nomor 3. Alasan yang ketiga itu ampas tahu itu mengotori air kolam. Jadi kalau kita kasih ampas tahu, namanya bentuk ampas tahu kita udah tahu seperti apa ya. Itu cara ngasihnya pun mau dikepel-kepel, mau diapa, tetap akan buyar. Kalaupun dia nggak buyar, yang kolam tadinya jernih akan jadi keruh. Dan itu nggak bagus itu sama sekali. Segala cara untuk melakukan ampas tahu, memberikan ampas tahu tetap nggak bakal bagus. Jadi air itu pasti kotor lah. Iya, sepanjang pengalaman saya, teman-teman saya yang ternak pakai ampas tahu, kalau kolamnya pun kolam tanah itu memutih. Dikepel-kepel gitu, dijemur, dikasih gitu ya. Emang lele kadang-kadang kalau lagi lelenya lapar ya, walaupun ampas tahu pun ya dimakan, cuman nggak berefek, nggak gede-gede juga, kecuali miara iseng. Itu yang ketiga tuh ya, mengotori air. Nomor 4. Yang keempat, untuk taktik responsif si lele terhadap pakan. Kalau dikasih ampas tahu langsung mungkin makannya rada-rada ogah, atau kalau nggak lapar banget nggak dimakan, atau makan sekedarannya aja. Nah untuk taktiknya, ampas tahu kadang-kadang digiling tuh sama
sama ikan teri atau air rendeman teri diaduk tuh sama ini, lalu dikepel-kepel gitu supaya ada bau-bau amis, supaya ikan responnya mau gitu ya. Taktik seperti itu bagus, tapi tetap kembali lagi ke poin pertama, proteinnya nggak ada dan kebutuhan lele itu tetap di protein tinggi di karnivora. Jadi sejuta cara, 1001 cara pengolahan dengan ampas tahu, tetap boleh menggunakan ampas tahu asalkan asupan karnivoranya tinggi. Maksudnya kalau emang dicampur sama ikan giling, apa daging giling atau apa, ya perbandingannya ya kalau bisa 60-40 untuk ngejar. Kan kalaupun 60%-nya si ampas tahu atau 40%-nya si daging, tetap aja lele mungkin masih mau gitu ya, masih ada yang dipasok untuk asupan tubuh dia. Jadi untuk memix segala sesuatu dengan ampas tahu, kalau bisa mixnya itu mencapai di angka 40, minimal 40 lah. Barang yang sudah dicampur, walau barang utuhnya pun walaupun kita campur 40%, proteinnya belum tentu 40%. Contoh, ini ampas tahunya 60%, dagingnya 40%, 40% nominalnya ya, banyaknya ya, kuantitinya. 60% si nominal si daging ini belum tentu proteinnya 100%. Kalau proteinnya 100% mungkin pas digabungnya di mix gitu. Ya, paham lah pemirsa ya. Pokoknya penggabungan itu harus cerdas lah. Nomor 5. Yang kelima gini pemirsa. Ampas tahu itu mau seperti apapun caranya, tetap dia itu pakan yang tenggelam, produk bentuk yang tenggelam. Jadi kalau dia tenggelam itu dia akan mengotori dasar kolam kotor. Belum tentu ikan juga mau masuk ke melewati batas amonia. Kan air itu kalau diperhatiin ya, air itu ada batas amoniaknya. Biasanya sih bahasa saya tuh ya, satu jengkal dari dasar kolam nih lele nggak mau main di sini karena ini udah kotoran apa amoniak udah ngumpul di sini. Nah kalau si ampas tahunya masuk ke dalam dasar kolam, ikan nggak bakal makan. Akhirnya tuh itu pakan yang nggak kemakan itu malah menjadi kotoran. Paham ya pemirsa ya? Paham ya? Nomor 6. Yang terakhir, yang keenam, daripada si ampas tahu ini dipaksakan diberikan ke lele, mendingan dikasihkan kepada yang membutuhkan. Domba tuh Bang Sofian, domba, bebek tuh. Pokoknya hewan-hewan ternak yang membutuhkan herbivora, pakan herbivora, mendingan kasih yang membutuhkan tuh. Sapi gitu. Jangan dipaksakan ke lele. Ya gitu ya, jelas tuh ya. 6 alasan itulah pokoknya yang jangan makanya ampas tahu nggak boleh dikasih ke lele. Itu udah saya jawab tuh, udah lengkap tuh, udah detail tuh. Sebenarnya ini pertanyaan berulang bertahun-tahun ya, perputarannya ini aja. Peternak baru nanyanya hal yang sama yang sudah, tapi nggak salah juga karena mereka juga kan nggak tahu pembicaraan kita di grup-grup sebelumnya. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.